Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Gumilar dengan NIM 2206170. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan Chinese Remainder Problem. Di sini kita harus memahami dulu konsep kongruensi. Di sini ada persamaan. Nah, ini cara membacanya itu B kongruen A pada modulus M, atau bisa juga dibaca dengan B modulus M akan sama sisa hasil baginya dengan A modulus M. Jadi kalau A modulus M dengan B modulus M itu sisa hasil baginya itu punya sama nilainya, sama hasilnya. Nah, itu kongruen. Nah, pada Chinese Remainder Theorem ini kita bisa mencari sebuah solusi dari sejumlah persamaan kalau si A yang di sini semuanya itu bilangan bulat. Kemudian yang M-nya di sini atau pembaginya itu semuanya relatif prima. Nah, itu syaratnya. Kalau sudah seperti itu, maka kita bisa mencari satu buah solusi dari sejumlah persamaan tersebut. Di sini sama ya, x. Berarti kita bisa bilangan yang sama di sini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tentukan M terlebih dahulu. Caranya itu dengan untuk mencari M itu M1 kali M2 kali terus sampai Mn. Nah, di sini kan ada 3 persamaan, berarti sampai M3 saja. Berarti M sama dengan M1 kali M2 kali M3. Yang M1-nya itu kan 5, berarti 5 kali 3 kali 11. Lalu berapa hasilnya? 165 ya. Setelah diketahui M-nya berapa, lalu kita tentukan MI-nya. Atau artinya kita menentukan M untuk seluruh persamaannya. Jadi ada M1, M2, dan M3. Setelah itu rumusnya ini adalah M dibagi M kecil I. Jadi semua M-nya diulang ya. Berarti ada M1, M2, dan M3. Jadi di sini M-nya itu kan 165 dibagi M1-nya itu adalah 5. Berapa hasilnya? Ini juga sama, 165 kan M rumusnya bagi M2 itu kan 3. Lalu ini juga sama, 165 dibagi 11. Berapa hasilnya? 165 bagi 3, 55 ya, yang ini 55. 165 dibagi 5, 33. Kemudian terakhir 165 dibagi 11, 15. Oke, setelah diketahui M-nya berapa, M1, M2, dan 3-nya, lalu kita tentukan Y-nya, Y1-nya. Artinya kita menentukan Y untuk seluruh persamaan, karena ada 3 ya, Y1, Y2, dan Y3. Jadi kita akan mencari sebanyak 3 kali. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu YI kali MI kongruen I pada modulus MI. Berarti akan menjadi seperti ini untuk yang pertama, untuk persamaan yang pertama, Y1 kali M1 kongruen 1 modulus M1. Yang juga sama, berarti akan menjadi seperti ini ya. Y1-nya itu kan Y1 ya yang sekarang yang dicari. Terus M1 kan tadi 33 ya. Ini akan kongruen. Kongruen 1 pada modulus M1. M1 itu kan tadi 5 kan ya, M1-nya itu. Nah, ini juga sama. Yang 2-nya itu kan 55 ya. Lalu M yang kecilnya itu kan 3. Nah, ini yang M besar 3-nya itu 15-an yang ini ya. Lalu M3 yang ini, yang kecil 3 itu kan 11. Nah, berarti si angka di sini, si 33 ini harus dikali berapa agar kongruen dengan 1 pada modulus 5. Nah, 1 modulus 5 itu kan hasilnya 1. Berarti si ini juga kalau dikalikan kemudian dimoduluskan 5, hasilnya itu harus 1. Artinya harus relatif prima ya. Ini harus 1, ini harus 1 juga sama kayak 1, 1, 1. Ini harus dikali berapa? Kita coba ya, kartu ini. Apa tadi? 33 ya. 3 modulus 5. Ini modulus 5. Belumnya ini kan hasilnya 3, berarti belum. 66 kali 2. Kita coba kali 2. Nah, ini sudah 1 ya. Kan ini harus 1 hasilnya, berarti ini kali 2 ya, agar menjadi 66. Kemudian modulus 5 hasilnya 1. Sama kayak 1 modulus 5 hasilnya 1. Dan lanjut ke Y2. 55 modulus 3 ya. Kita coba.
udah benar ya, kali 1 aja udah modulus 1. Nah, kemudian yang terakhir 15 modulus 11 ya. 15 modulus 11 kan 4 ini, klik 11 nya. Ini 15 nya kita coba kali 3 ya, hasilnya kan 45. 15 kali 3 itu kan 45 ya, modulus 11 ini kan udah 1, berarti benar si 15 ini harus dikali 3, jadi 45 modulus 11 hasilnya menjadi 1. Nah, sudah didapat y nya berapa. Lanjut, akhirnya kita bisa mencari solusinya, kita bisa menghitung solusinya. Nah, rumusnya itu X sama dengan A1 kali M1 kali Y2 tambah A2 kali M2 kali Y2 tambah terus sampai AN kali MN kali YN, kemudian modulus N. Nah, di sini kan ada 3 persamaan, berarti kita sampai A3 nya, A3 kali M2 kali M2 kali M3 kali Y3 ya. Maksud saya kita masukkan ke rumus A1 nya berapa, kan yang ini ya, A2 berarti A1 nya sini 2 kali M1 nya itu kan 33 ya, benar kan. Nah, 33 kali Y1 yang urusan 2 yang ini, itu tambah A2 nya berapa, 6 ya yang ini, dan A3 nya 3, 6 kali M2 nya 55 yang ini M2, dan kali Y2 nya itu 1 yang ini, tambah A3 nya itu 3 kan tadi, 3 kali M3 nya itu 15 yang ini, yang 3 kali Y3 nya itu kan 3 ya, yang ini 3. Setelah itu kita modulus M berapa hasilnya, cari 33 kali 2 66 kali 2 132 ya, tambah 55 kali 6 55 kali 6 330. Oke, 315 kali 3 45 kali 3 90 135 ya kalau nggak salah, 45 kali 3 ya benar. Dan modulus M nya itu kan tadi ya, nah yang ini 165 tambahin dulu 132 tambah 230 tambah 135 hasilnya 597 ya, 97. Kemudian modulus 165, nah, akan didapatkan hasilnya berapa. Oke, kita cari 597 modulus 165, hasilnya adalah 102 ya, 102. Nah, berarti sudah didapat ya, kalau sudah begini solusinya itu sudah didapatkan. Nah, dengan demikian X sama dengan 102 ya, memenuhi semua persamaan ya. Yang ini 102 berarti kongruen dengan 2 modulus 5, 102 kongruen dengan 6 modulus 3, 102 kongruen dengan 3 modulus 11. Nah, ini bisa dibuktikan ya dengan 102 modulus 5 itu hasilnya akan menjadi 2 yang, karena 2 modulus 5 itu hasilnya kan 2, berarti harus ya akan sama, itu bisa dicek, itu memang benar. Dan 6 modulus 3 itu kan hasilnya 0. Nah, 102 modulus 3 itu juga hasilnya itu 0. Dan 3 modulus 11 itu kan 3 ya tetap. Kemudian 102 modulus 11 itu hasilnya 3. Nah, dengan demikian sudah didapatkan solusi dari 3 persamaan tadi adalah 102. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.